Halo Sagittarius, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan urusan teman-teman dari Sagittarius diberikan kemudahan ya, amin. Baik, di video ini aku akan ajak teman-teman Sagittarius buat general reading untuk minggu kedua bulan Oktober. Karena readingan kita nanti adalah readingan umum, jadi ambil yang resonate aja buat kamu ya. Oke, Sagittarius elemen api, gimanakah situasi kamu di bulan Oktober minggu kedua ini? Untuk teman-teman Sagittarius elemen api, gimana situasi atau keadaan kamu ya secara umum? Oke, Sagittarius. Kayaknya sih minggu-minggu ini kamu bakal ada banyak interaksi dari teman-teman Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Aquarius, Libra, atau bahkan mungkin dari Aries, Sagittarius, atau Leo ya. So guys, untuk zodiak Sagittarius, aku lihat minggu ini dari kartu ini kayak membawa energi kekuatan ya, atau arah dan tekad besar untuk lebih maju sih. Setelah melewati masa penuh tekanan ya, kamu mungkin kini mulai bisa mengendalikan hidup kamu ya. Ada dorongan kuat untuk bangkit, membuktikan diri, dan menata ulang arah hidup sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Tapi di sini, dari kartu ini juga berbicara tentang pengendalian emosi. Mungkin kamu merasa ditarik ke dua arah, antara hati dan logika, antara keinginan dan kewajiban. Jadi kayak kartu ini tuh kayak mengingatkan kemenangan tidak datang dari siapa yang paling cepat gitu, tapi dari siapa yang mampu tetap tenang meski roda kehidupan tuh berputar tidak menentu gitu ya. Jadi di sini tuh kayak kamu lebih diajak untuk fokus sama tujuan kamu, jangan biarkan gangguan kecil, keraguan orang lain, atau emosi saat membuat kamu keluar jalur. Ya, kamu sedang menuju keberhasilan, tapi kuncinya adalah disiplin dan kendali diri, teman-teman. So guys, di sini untuk pekerjaan, aku lihat sih ada tekanan terasa nyata ya. Entah dari beban tugas, ekspektasi orang lain, atau bahkan dari diri kamu sendiri yang sulit untuk berhenti bekerja sebelum semuanya sempurna. Ya, karena di sini aku rasa ya, kamu adalah sosok yang tangguh, tapi kartu ini mengingatkan bahwa bahkan orang terkuat pun butuh batas, teman-teman ya. Kamu tidak harus memikul segalanya sendiri. Rasa lelah yang kamu rasakan tuh bukan tanda kelemahan, tapi adalah tanda bahwa kamu tuh manusia yang butuh ruang untuk bernafas. Jadi belajarlah mendelegasikan atau meringankan beban kamu sedikit demi sedikit. So jangan takut terlihat tidak mampu. Justru dengan tahu kapan berhenti, kamu bisa melanjutkan dengan lebih bijak dan efisien. Dan untuk keuangan di sini kalau yang aku lihat, oke, ini tentang kekecewaan ya atau kehilangan. Atau mungkin rasa khawatir terhadap stabilitas finansial. So, mungkin ada pengeluaran nggak terduga, mungkin janji yang tidak ditepatin, atau situasi yang membuat kamu tuh kayak merasa terpukul secara ekonomi gitu. Namun kalau dari kartu ini ya, mungkin bukan tentang kehancuran sih, melainkan kesadaran emosional terhadap nilai uang. Mungkin kamu sedang belajar atau diajak belajar ya di sini melihat keuangan bukan hanya dari angka, tapi dari keseimbangan antara membeli, memberi, menerima, menyimpan kayak gitu, dan menghargai usaha sendiri. Ya, jangan biarkan kekecewaan tuh membuat kamu takut buat melangkah lagi. Jadi coba lihat pengalaman ini sebagai pelajaran untuk membangun sistem finansial yang lebih aman dan matang. Jika kamu bisa berdamai dengan rasa kehilangan, semesta akan mengirimkan aliran baru yang lebih stabil. Jadi minggu ini mungkin kayak kamu lebih ini ya, tentang mengendalikan arah hidup di tengah tekanan. Mungkin diajak lebih fokus untuk meningkatkan sesuatu ya. So mungkin juga dari kartu 10 tongkat ini tuh mengingatkan untuk tidak memikul semuanya sendirian, dan kamu diajak untuk menyembuhkan hubungan kamu dengan rasa takut
akan kekurangan finansial. Kamu kuat ya, jadi bukan karena kamu tidak jatuh, tapi karena kamu tuh kayak selalu memilih untuk bangkit dengan kepala tegak ya. Guys, kita bahas buat kamu di asmara. Untuk Sagittarius di asmara untuk minggu kedua bulan Oktober. Oke. Untuk zodiak Sagittarius. So guys, untuk yang single di sini kalau yang aku lihat ada kemungkinan seseorang baru hadir lewat lingkaran pertemanan ya. Bisa dari acara kumpul, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang sudah lama kamu kenal tapi kini tuh terasa berbeda. Kamu terlihat lebih santai dan menikmati hidup sih. Dan justru dari suasana inilah cinta baru bisa tumbuh alami. Tidak ada tekanan, tidak ada topeng, hanya tawa, obrolan ringan, dan getaran hangat yang mulai terasa. Jadi nikmatin hubungan sosial kamu tanpa terburu-buru menentukan arah ya. Cinta tuh kadang datang lewat kebersamaan yang tulus, bukan lewat pencarian yang intens. Oke, jadi semesta sedang mengatur pertemuan manis yang terjadi ketika kamu benar-benar menikmati hidup kamu sendiri. Untuk yang berpacaran, aku di sini ada energi kebebasan dan spontanitas, atau mungkin juga awal baru dalam hubungan. Mungkin kamu dan kekasih kamu ya mungkin sedang ingin keluar dari rutinitas, mencoba hal baru, jalan-jalan bersama, atau membiarkan hubungan ini tuh mengalir tanpa terlalu banyak rencana. So mungkin juga dari kartu ini mengingatkan agar kamu tidak terlalu bermain-main dalam perasaan. Hubungan ini kayak indah karena ringan gitu, tapi jangan sampai keceriaan berubah jadi sikap yang mengabaikan komitmen. Jadi rayakan cinta dengan spontan, tapi tetap jaga arah. Terkadang hubungan tuh butuh ruang untuk bernafas ya. Tapi tetap perlu kompas agar tidak tersesat. Jadi nikmatin perjalanan ini karena semesta sedang menuntun kalian untuk jatuh cinta dengan cara yang lebih jujur dan bebas, oke? So, buat yang udah nikah, aku lihat di sini mungkin ada kesalahpahaman kecil ya antara kamu sama pasangan kamu, atau salah satu dari kalian tuh merasa tidak benar-benar didengar gitu. Jadi kartu ini kayak menggambarkan situasi di mana kata-kata bisa menjadi jembatan atau justru tembok yang membatasi gitu ya. So, di sini mungkin kamu dan pasangan tuh sama-sama cerdas tapi juga sama-sama keras kepala. Kayaknya sih minggu ini penting untuk menahan emosi sebelum berbicara ya teman-teman, dan mendengarkan bukan hanya untuk menjawab tapi untuk memahami. Jadi gunakan kejujuran dengan kelembutan, jangan menuduh tapi ungkapkan apa yang kamu rasakan ya. Hubungan kalian tuh tetap kuat, hanya perlu disegarkan dengan komunikasi yang lebih jujur dan terbuka. Kadang ya satu percakapan jujur tuh bisa menghangatkan rumah yang mulai terasa dingin ya teman-teman. Oke, jadi buat percintaan di minggu ini mengajarkan kita buat kebebasan dan kejujuran. Untuk yang single ya, cinta datang saat kamu sedang bahagia dengan diri kamu sendiri. Jadi berbahagialah terus untuk menarik energi tersebut ya. Dan untuk yang berpacaran, biarkan cinta tumbuh dengan spontan tapi tetap terarah ya teman-teman. Dan buat yang udah nikah, belajarlah berbicara dari hati, bukan dari ego. Semesta ingin kamu tahu, cinta yang sejati itu bukan hanya tentang rasa, tapi tentang keberanian untuk jujur, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Oke? So, buat teman-teman Sagittarius semuanya, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Aku rasa sudah dulu readingan kita ya. Kalau aku ada salah perkataan mohon dimaafkan, dan semoga teman-teman juga bisa menerima readingan aku dengan ikhlas dan baik. So guys, salam santu, salam rahayu buat semuanya.